Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Anrugirat dengan NIM 241014400692 dari kelas 01 TPLP 017. Kali ini saya akan menjelaskan komponen dan tujuan dari Central Processing Unit atau disebut CPU. Pengertian CPU, Central Processing Unit adalah bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar. Ditulis oleh Wijanto dan kawan-kawan 2021 halaman 76. Seperti namanya, Central Processing Unit atau unit pusat pemrosesan ini merupakan pusat dari seluruh kegiatan komputer, sehingga CPU ini juga sering disebut sebagai otak komputer. Prosesor sering disebut sebagai otak dari sebuah komputer karena hampir seluruh proses pekerjaan atau penghitungan atau komputasi yang diproses oleh sistem komputer terjadi di perangkat keras ini. Tulis oleh Surya Winata tahun 2018 halaman 31. Dengan kata lain, Central Processing Unit adalah otak dari sebuah komputer yang berisi semua sirkuit yang dibutuhkan untuk memproses input, menyimpan data, dan hasil keluaran. Natali dan kawan-kawan 2021 halaman 89. Bahkan menurut Wijanto, CPU adalah otak dan jantung fisik dari sistem komputer yang menghubungkannya dengan berbagai periferal lain, termasuk periferal input atau output seperti keyboard dan monitor, serta unit penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD. Di komputer modern, CPU bisa terdapat pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut prosesor, main prosesor, central processor, atau microprosesor seperti pada gawai ringkas smartphone atau laptop. Tujuan CPU. Fungsi CPU sejatinya telah tercantum pada pemaparan di atas, namun untuk lebih jelasnya berikut adalah daftar berbagai fungsi CPU sebagai perangkat processing pada komputer. CPU bertanggung jawab untuk mengambil, menerjemahkan, dan menjalankan instruksi-instruksi yang bersumber dari perangkat lunak dan perangkat keras. CPU menjalankan operasi matematika dan logika. CPU memiliki fungsi untuk mengelola layar. 2. Membedakan antara penyimpanan primer juga disebut memori dan penyimpanan sekunder juga disebut penyimpanan dan antara RAM dan ROM. Memori sekunder adalah memori komputer yang non-volatile dan persisten dan tidak diakses secara langsung oleh komputer atau prosesor. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan data yang mungkin secara instan dan mudah diambil, diangkut, dan digunakan oleh aplikasi dan layanan. Memori primer. Perangkat penyimpanan primer yaitu ke sistem dan merupakan yang tercepat dari kategori perangkat memori atau penyimpanan. Biasanya perangkat penyimpanan primer memiliki yaitu internet ke sistem dan merupakan yang tercepat dari kategori perangkat memori atau penyimpanan. Biasanya perangkat penyimpanan primer memiliki instans dari semua data dan aplikasi yang saat ini digunakan untuk diproses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.